Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Amal Saifuddin saking Gresik, alhamdulillah sampun rawuh. Terus dumateng sedaya jamaah pengajian umum keluarga rahmatul alamin niki tasih datang wulan Syawal, kami selaku takmir dan pengurus pengajian rahmatul alamin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jamaah pengajian umum keluarga rahmatul alamin, insyaallah untuk tanggal 15 Mei nanti tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Lukmanul Hakim dari Bojonegoro. Insyaallah sekali lagi tanggal 15 Mei tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Lukmanul Hakim dari Bojonegoro. Untuk itu kepada seluruh jamaah pengajian umum keluarga, kami selaku pengurus pengajian umum rahmatul alamin, apabila di dalam pelaksanaan kegiatan pengajian selama ini ada hal-hal yang kurang, mungkin pelayanan ataupun juga audio dan sebagainya, mungkin ada masalah, kami mohon untuk dimaafkan. Dan untuk kedepannya mari kita semuanya mengajak seluruh keluarga atau tetangga kenalan kita untuk menginformasikan setiap tanggal 1 sama tanggal 15. Semoga semuanya yang hadir menghadiri majelis ilmu ini supaya Allah dan Allah selalu berkenan kepada kita untuk memberikan kemudahan, memberikan banyak syafaat dan barokah kepada kita semua, kepada seluruh keluarga kita, sehingga kita semuanya nanti seluruh jamaah pengajian umum keluarga rahmatul alamin bersama-sama berada di surganya Allah bersama-sama dengan Rasulullah tercinta Muhammad SAW. Dari kami cukup, kepada Ustadz Amal Saifuddin waktu 1 jam ke depan untuk kami persilakan kepadanya. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kajian kali ini temanya adalah tentang sikap ketika menghadapi musibah.
Saya mulai dengan satu peristiwa fakta yang terjadi di zaman tabi'in. Peristiwa ini disaksikan, diceritakan langsung oleh Abdullah bin Muhammad. Beliau adalah seorang pejabat tinggi yang bertugas untuk mengamankan negeri. Abdullah bin Muhammad bercerita, suatu ketika kami sedang menyisir di sepanjang pantai di kota Mesir. Dengan naik kereta kuda, beliau menyisir di sepanjang pantai, Pak. Tiba-tiba beliau melihat ada kemah, ada gubuk kecil. Kemudian beliau dekati gubuk itu. Beliau lihat ternyata di dalam gubuk itu ada seseorang yang kondisinya itu sangat memprihatinkan. Jadi kedua kakinya buntung, kedua tangannya buntung, matanya buta, dan pendengarannya melemah. Dilihat saja oleh Abdullah bin Muhammad ini, ternyata beliau sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diantara isi doanya adalah, ya Allah ya Rabb, anugerahkan kepada kami ya Allah, agar kami selalu memuji-Mu ya Rabb. Anugerahkan kepada kami ya Allah, agar kami pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Rabb. Setelah orang ini berdoa, Pak, didekati oleh Abdullah bin Muhammad ini, beliau ditanya, Pak, apa Bapak faham isi yang doa panjatkan kepada Allah tadi? Ya, faham saya. Kenapa? Memang selama ini yang sudah Allah berikan kepada panjenengan itu apa? Saya melihat kedua kaki panjenengan buntung, kedua tangan panjenengan buntung, mata panjenengan buta, telinga panjenengan melemah pendengarannya. Memang nikmat apa yang selama ini sudah Allah berikan kepada panjenengan sehingga panjenengan minta agar dimudahkan mensyukuri nikmat-nikmat Allah? Jawaban orang ini sederhana, Pak. Kata beliau, Tuan, cik, lihat saya. Demi Allah, kalau seandainya Allah mengirimkan api untuk membakar tubuh saya, kalau seandainya Allah timpakan gunung ke tubuh saya, kalau seandainya Allah tumpahkan air laut ke tubuh saya, kalau seandainya Allah benamkan tubuh saya ke dasar bumi, demi Allah saya akan selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saya. Karena Allah masih memberikan nikmat lisan saya, sehingga dengan lisan ini saya selalu berzikir kepadanya. Allahu Akbar. Bu, orang ini diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat luar biasa dahsyat. Wonten ta tiyang mriki sing kondisine ngoten niku. Tangane karo-karone buntung, sikile karo-karone buntung, mripate wuta, pendengarannya melemah. Lengkap penderitaan orang ini. Tapi beliau dengan lisan ini selalu mensyukuri nikmat Allah. Karena
karena nyuwun sewu, lisan ini Pak, orang bisa terpuji, orang bisa istimewa di hadapan manusia dan Allah karena lisan ini. Tapi orang juga bisa hancur kemuliaannya pun karena lisan ini. Nek duwe lisan kok banjur lisan ini dipakai menfitnah, menghibah, ngomongi ceroboh, mulutnya jadi mulut comberan, rusak Pak. Dunia akhirat rusak orang ini. Hadirin sekalian, lantas orang yang cacat ini mengatakan kepada Abdullah bin Muhammad, Tuhan, karena engkau sudah terlanjur datang ke kemah saya, tolong carikan anak saya Tuhan. Anak saya ini sudah 3 hari tidak datang kemari, padahal anak saya ini tiap kali datang waktu sholat dia yang menuangkan air, kemudian saya pakai wudhu. Tiap kali datang waktu makan minum, anak saya yang membawakan makanan dan minuman. Ini anak saya sudah 3 hari nggak nampak. Tolong carikan Tuhan. Ya Allah ya Rabb. Pak, dalam hati Abdullah bin Muhammad ini mengatakan, demi Allah, selama saya hidup di muka bumi ini, tidak ada amalan yang sangat istimewa dan berpahala besar kecuali amalan dalam rangka membantu orang ini untuk mencarikan anak satu-satunya. Baik Tuhan. Akhirnya orang ini berangkat Bu, berangkat mencari anaknya orang yang cacat ini. Ternyata kuasanya Allah, tidak jauh dari kemah beliau melihat ada gundukan pasir. Ini kan ceritanya di pantai ini, ada gundukan pasir. Dia dekati, dia hampiri, ternyata di balik gundukan pasir itu ada mayat yang sedang tergeletak. Dilihat wajahnya, sepertinya ini masih anak muda ini. Dilihat cacatnya, kelihatannya orang ini habis diacak-acak tubuhnya oleh binatang buas sehingga matilah dia. Abdullah bin Muhammad, hatinya Pak, ya Allah ya Rabb, mungkin ini anak orang yang cacat itu. Bagaimana ini nanti saya menyampaikan kabar ini kepada orang yang cacat itu? Orang yang cacat itu sudah sangat menderita, menerima musibah. Tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta, pendengarannya melemah, ditambah anak satu-satunya mati lagi. Ya Allah ya Rabb. Akhirnya si pemuda itu dimakamkan di sana. Baru beliau menghadap orang yang cacat. Pahami Pak cerita ini, ambil hikmah di balik cerita ini. Mula-mula dipancing oleh Abdullah bin Muhammad, Pak, kira-kira antara Bapak dengan Nabi Ayub itu mulia yang mana? Kata beliau, ya tentu mulia Nabi Ayub. Kira-kira antara Bapak dengan Nabi Ayub, ujian yang terbesar yang Allah berikan lebih berat yang mana? Lebih berat Nabi Ayub katanya. Tentu Pak, harus saya sampaikan, setelah saya mencari anak Bapak, saya temukan anak Bapak ternyata sudah dalam keadaan wafat.
Saya temukan di sana, Pak, di gundukan pasir, sudah wafat, dan saya kuburkan di sana, Pak. Apa jawab orang ini? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lisan mengucapkan alhamdulillah karena dari garis keturunan dia, anak satu-satunya Allah takdirkan sudah wafat. Dan itu artinya tidak ada jalur keturunan dia yang melakukan dosa dan maksiat. Sebab entek. Dari sudut itu lisan beliau mengucapkan alhamdulillah. Lisan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena memang syariatnya begitu. Ini musibah yang besar, akan menjadi ining ringan kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saking sedih, sampai beberapa menit kemudian orang ini ikut wafat. Orang ini, orang yang cacat ini ikut wafat. Ya Allah, ya Rabb, semakin bingung nih Abdullah bin Muhammad ini. Kasihan orang ini, ya Allah. Orang ini sudah Engkau berikan cobaan yang berat, sangat berat. Anak satu-satunya Engkau wafatkan. Beliau wafat lagi. Ini harus bagaimana saya ini? Karena waktu itu Abdullah bin Muhammad ini tidak membawa perbekalan yang cukup, Pak. Kuasanya Allah, serban satu-satunya yang beliau pakai dipakai nutupi si orang yang cacat ini. Beberapa menit kemudian ada 4 orang yang datang ke sana. Kelihatannya orang ini sudah tidak asing dengan daerah itu. Koyok wis kenal kalian tiang sing cacat niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung nyelonong dia masuk kemah. Kaget dia, ada orang asing ini. Loh Pak, ada peristiwa apa ini? Ada peristiwa apa? Diceritakan oleh Abdullah bin Muhammad. Akhirnya orang 4 niki minta izin, Tuan, izinkan saya untuk membuka serban sehingga saya tahu saya kenal apa enggak dengan orang ini. Monggo silakan. Begitu dibuka, Allahu Akbar, orang ini langsung dicium keningnya, orang yang cacat ini. Dicium keningnya oleh orang 4 ini, dicium matanya yang buta oleh orang 4 ini. Semakin bingung ini Abdullah bin Muhammad. Tuan-tuan, apa tuan-tuan mengenal sama orang ini? Mereka menjawab, ya, saya sangat-sangat mengenal orang ini. Beliau adalah Abu Kilabah Al-Jarmi. Beliau adalah Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Demi Allah saya menyaksikan orang ini selama di dunia tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Orang ini sangat mencintai Allah, sangat mencintai Rasulullah, dan beliau adalah murid kesayangan Ibnu Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru tahu Abdullah bin Muhammad bahwa orang yang cacat ini orang yang hebat, Pak. Murid kesayangan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang tabi'in dia. Akhirnya orang ini dimandikan, Pak. Dikafankan, disolatkan, dimakamkan. Orang-orang pada pulang. Termasuk si pejabat Abdullah bin Muhammad ini pulang. Kuasanya Allah, Bu, ketika beliau sedang tidur, beliau bermimpi. Mimpi bertemu dengan Abu Kilabah yang dulunya di dunia cacat ini. Beliau sedang tersenyum kepada Abdullah bin Muhammad.
beliau sedang berada di taman surga. Kelihatan wajahnya sangat tampan, tangannya sudah nggak cacat lagi, kakinya nggak cacat lagi, matanya nggak cacat lagi, dan beliau tersenyum dengan menggunakan pakaian kebesaran penduduk surga, sedang berada di taman surga. Allahu Akbar. Disapa oleh Abdullah bin Muhammad, loh Tuhan, bukankah Tuhan ini teman saya waktu dulu di dunia? Betul, kata Abu Kilabah. Lantas yang sudah Allah berikan kepada Tuhan apa, sehingga saya melihat Tuhan sangat tampan rupawan, sempurna tubuh panjenengan, dengan memakai kebesaran penduduk surga pakaiannya? Hadirin, Abu Kilabah dengan sangat tenang menjawab, salamun, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surat Ar-Ra'd ayat 24. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian, dan alangkah baiknya kesudahan itu. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang hendak saya katakan adalah setiap manusia, wabil khusus umat Islam ini Pak, Bu, pasti pernah diberikan cobaan oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, orang ketika menerima musibah itu, beda orang, caranya beda. Adik-adik para santri, ibu-ibu, catat baik-baik, ada 4 sikap ketika menghadapi musibah. Yang pertama, menghadapi musibah dengan membenci dan marah-marah. Ada sebagian manusia ketika Allah memberikan cobaan, memberikan musibah, itu disikapi dengan marah-marah. Hatinya marah, lisannya marah, organ tubuhnya marah, hatinya dongkol, bahkan Allah dimarahi. Allah dibilang tidak adil kepadanya, Allah dibilang tidak bijaksana kepadanya. Kenapa orang-orang di luar sana yang banyak melakukan dosa dan maksiat tidak Allah berikan musibah, tapi dia yang menganggap dirinya baik-baik saja Allah berikan musibah? Allah dituduh jengkel terhadap Allah. Kelompok orang ini pasti ada, Pak. Lisannya marah. Ketika datang musibah itu, tonggone diomelin, tulur-tulure diomelin, orang tuanya sendiri diomelin, asal dia ketemu siapa saja diomelin. Lisan marah-marah dan membenci atas musibah yang mereka terima. Kelompok ini pasti ada, Pak. Bahkan organ tubuhnya marah dia. Ketika musibah itu datang, dia nggak terima. TV dipawanting, tip dipawanting, wajan ngelayang, perabotan rumah tangga diacak-acak. Bahkan seringkali kalau zaman dulu, Bu, Pak, zaman jahiliyah, ketika Allah mendatangkan musibah, dia gulung-gulung di tanah, pipinya ditampar-tampar sendiri, bajunya mereka sobek-sobek sendiri, itu kepala dibentur-benturkan ke tembok sendiri. Dan demi Allah saya katakan, Pak, ini sikap macam orang jahiliyah. Dan orang yang menyikapi musibah dengan sikap yang pertama ini, membenci, marah-marah, ini hukumnya haram. Pak, Bu, iling-iling, cara mensikapi yang pertama ini hukumnya adalah haram.
Jangan meniru orang-orang kafir jahiliyah. Satu. Yang kedua, ada orang menyikapi musibah itu dengan sabar. Sabar itu menahan diri dari marah. Lu mesti ini marah, manusiawi. Ketika datang musibah, marah manusiawi, tapi ditahan, ditekan, ditahan sehingga dia tidak marah. Orang yang sabar ini orang yang istimewa, Pak. Orang yang menyikapi musibah dengan sabar ini orang yang hebat. Apa jaminannya? Allah katakan, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar ini Allah akan memberikan pahala dengan tanpa batas. Ya Allah ya Rabb. Jadi terhadap kelompok orang-orang yang menerima musibah ini dengan tenang, dengan sabar, Allah janjikan akan memberikan pahala kepada mereka tanpa batas. Kan hanya Allah yang tahu. Jadi Pak, berdasarkan penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis, ada dua amalan yang nilai pahalanya itu tanpa batas. Yang pertama adalah terhadap orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Puasa Ramadan kemarin-kemarin yang kita lakukan itu Pak, Allah berjanji akan memberikan pahala tanpa batas. Karena orang lain gak tahu, hanya Allah yang tahu. Itu bedanya dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim, apa penjelasan Rasulullah? Tiap satu huruf Allah lipatkan sampai 10 kebaikan. Kalau kita sholat berjamaah, Allah sampaikan lewat Rasulnya akan diberikan 27 derajat. Tapi bagi orang-orang yang puasa, gak ono wong sing ngerti Pak, pahala di sak piro, cuman Allah yang tahu. Yang kedua adalah sabar. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Karena itu hadirin sekalian, setiap kita Pak, Bu, ketika menerima musibah, belajar yang sabar. Al-Quran mengatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana para rasul itu yang masuk dalam ulul azmi itu memiliki kesabaran dan keteguhan yang tinggi. Dan hukum sabar ketika menerima musibah itu wajib, Bu. Wajib. Jadi ketika menerima musibah dengan bersikap sabar itu wajib. Lagian kalau kita marah-marah misalnya, apa bisa merubah takdir? Ya gak iso. Ada anggota keluarga kita yang wafat, kemudian kita marah-marah gak karuan, terus mau iso urip maneh ngono ta? Gak iso. Jadi menahan kesabaran ini berat, Bu, abot, tapi harus kita lakukan. Apalagi musibah itu ada sebabnya. Niki tembung cerita mawon, Bu. Tembung cerita mawon niki. Ramadan kemarin, setelah saya ngisi tarawih di kota Lamongan, saya pulang melewati Paciran. Di sebelah barat Polsek Paciran itu, ada orang rame-rame gitu, kumpul kabeh. Iki ono apa wong kok rame rek? Ternyata habis ada kecelakaan. Kate yang terlibat kecelakaan iki koncone ponakanku dhewe, Bu. Arek cilik-cilik goncekan arek telu gak ono sing nggawa helm, bawantir Pak tayel, rambol wis. Konon ceritani sampai 5 sing mati niku.
Ada orang lagi sedang asik nunggu antrian beli kebab, dihantam oleh motor itu, puklek bu sikile. Ya Allah ya Rabb. Jadi ini kematian, ini musibah, ada sebabnya. Mesti ini anakku gak mati, tapi gara-gara kecelakaan ini anakku mati. Ini kan alasan untuk marah ini. Tapi dia tidak melakukan kemarahan itu, dia tahan dengan sabar. Ini orang yang hebat, dan itu harus kita lakukan. Bu, panjenengan titeni nggih, wong menyikapi musibah iku sing nomor siji, ono sing dengan membenci dan marah-marah terhadap musibah. Sing nomor loro, ada yang mensikapi dengan sabar terhadap musibah. Yang ketiga, ada kelompok ketika menghadapi musibah itu dengan ridho. Ridho, dan ini di atas sabar. Allah ya Karim. Jadi ridho itu, dia faham hakikat musibah itu, faham dia bahwa ketika datang musibah itu pasti ini dari Allah, ini sudah menjadi takdir Allah, sehingga tidak pernah dia menyalahkan siapapun. Begitu musibah itu datang, tak, yang dicari itu langsung Allah, dia langsung melibatkan Allah. Ini ridho, Wak. Ibarat banyu ning jero kran, lepas ngalir terus, tidak terhambat. Ini lebih hebat dari sabar tadi. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul itu, Pak. Jadi tiap kali datang musibah itu, langsung yang dicari itu Allah, langsung melibatkan Allah. Pak, anak sampean kecelakaan, Pak. Lah iya tah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang dicari langsung Allah. Ini ridho. Plong, hati ini tidak buatan ganjel, Pak. Jadi kalau kita menerima musibah, kalau langsung melibatkan Allah, kita yakin bahwa ini sudah menjadi takdir Allah, manah niki plong, lepas, tidak terbebani. Kenapa harus marah-marah? Kalau seandainya kita kehilangan pangkat dan jabatan, yaitu titipan dari Allah, kenapa harus gelisah? Kita lahir juga nggak punya pangkat dan jabatan. Kalau seandainya Allah tarik harta kekayaan kita, diuji oleh Allah, nggak usah bingung. Kenapa kita bingung? Kita lahir juga nggak bawa apa-apa, miskin kita, pakaian juga nggak apa-apa. Kalau seandainya suatu ketika Allah ambil itu semuanya, itu hak Allah. Kalau seandainya suatu ketika Allah tarik ini, yang namanya kekuatan, yang namanya kesehatan kita, sudah serahkan saja kepada Allah, itu hak Allah. Ini yang namanya ridho, Wak. Lepas, plong, boten ganjel. Dan orang yang menyikapi ridho ini, hukumnya sunnah, Pak. Karena saking apoti, gak sembarang orang bisa menyikapi musibah itu dengan ridho. Nyuwun sewu, Pak, Bu, sering ini saya katakan, banyak di luar sana ketika menerima musibah itu dipikir sampai jarem, diangen-angen sampai jarem. Apa akhirnya? Dia bingung, dia stres, bahkan sampai tingkatan gila. Jadi nyuwun sewu, kalau seandainya ada orang yang sampai tingkatannya itu gila, saya curiga ketika menerima musibah ini tidak melibatkan Allah. Allah dihilangkan. Allah sang maha pemilik, sang maha kaya, ini dihilangkan sama sekali, sehingga dipikir sampai jarem. Dan ini bahaya.
Sing nomor 4, Pak. Ada orang menyikapi musibah itu dengan syukur. Jadi ada yang membenci musibah, ada yang sabar, ada yang ridho, dan ada yang syukur. Loh, lah aneh aja. Menerima musibah tapi malah bersyukur kepada Allah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia sadar betul sehebat-hebatnya musibah yang Allah berikan kepada dia, di luar sana ternyata masih banyak orang yang menerima musibah lebih dahsyat daripada dia, sehingga dia bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Ono wong duwe sapi 10, dikabari, alah kang sapi mono sing loro kang kejegur sumur mati karo. Lha iya ta? Alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Lisan mengucapkan alhamdulillah. Dene ngopo sing kecemplung sumur kok mau loro? Coba nek kabeh berapa ratus juta. Dari sudut itu dia mensyukuri nikmat Allah. Sama dengan Abu Kilabah tadi. Kalau seandainya Allah memberikan musibah, tangan kedua-duanya buntung, kaki kedua-duanya buntung, matanya buta, telinganya melimah, tapi dia masih bersyukur kepada Allah. Dining opo, dia masih punya lisan sehingga bisa berzikir kepada Allah. Dari sudut itu dia mensyukuri nikmat Allah. Dan ini adalah orang yang hebat, Pak. Mari nabung sampai pirang-pirang tahun, kepingin isok tuku mobil. Begitu isok tuku mobil digawe anak teyo, ajur mumur digiles kereta api. Begitu dikabari, ya Allah Kang, mobilmu hancur Kang, anakmu kecelakaan yang pakai mobil, tapi anakmu masih selamat. Alhamdulillahi rabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lisan mengucapkan alhamdulillah. Dening opo yang hancur itu mobilnya, tapi anaknya masih selamat. Dari sudut itu beliau menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kita pasti diberikan musibah, diberikan ujian oleh Allah, dan orang menyikapi musibah itu ada 4 macam tadi. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk kelompok orang yang sabar atau orang yang ridho. Ini yang lebih dahsyat, dan jangan sampai termasuk kelompok yang pertama. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada lagi satu hal yang perlu saya sampaikan, dan ini penting untuk panjenengan fahami. Abu Dzar Al-Ghifari itu suatu ketika pernah menyatakan demikian, Ausani khalili bisabain, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 7 wasiat penting kepadaku, kata beliau. Dan wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini, Pak, sesungguhnya bukan hanya untuk Abu Dzar Al-Ghifari, tapi untuk kita semuanya umat beliau. Apa isinya 7 wasiat penting itu? Yang pertama, bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Saya diwasiati oleh Rasulullah agar mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Sekali lagi, ini wasiat bukan hanya Rasulullah sampaikan kepada Abu Dzar, tapi untuk kita semuanya. Bu, kita diperintahkan oleh Rasulullah agar mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Nah, orang miskin itu orang yang macam apa?
Dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda demikian, laisal miskin bihadza tawaf yatufu ala nas. Yang disebut orang miskin itu bukan ke orang yang keliling dari rumah ke rumah, dari orang ke orang untuk meminta sesuap nasi, minta duit, minta kurma. Bukan itu yang dimaksud orang miskin, kata Rasulullah. Famal miskinu ya Rasulullah. Lantas ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, lantas yang dimaksud orang miskin itu yang macam apa wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, sing diarani wong miskin iku wong sing hidupnya kurang dari cukup. Orang yang hidupnya kurang dari cukup itu orang miskin. Suami istri punya anak 2, tiap hari dia membutuhkan 50.000 untuk mempertahankan hidup, makan dan minumnya. Tapi ternyata si suami mergawe ini cuma mendapatkan 20.000, kan kurang ini. Itu disebut miskin, kata Rasulullah, kurang dari cukup. Orang miskin itu, kata Rasulullah, adalah orang yang kurang dari cukup, tidak diperhatikan oleh banyak orang. Janda-janda tua yang tidak ada yang kemudian mencarikan nafkah, makan dia mesti, itu orang miskin. Orang miskin itu tandanya Rasulullah adalah orang yang berhak menerima zakat. Itu orang miskin. Orang miskin itu, kata Rasulullah, orang yang tidak mau minta-minta kepada orang lain. Itu yang wajib kita cintai, itu yang wajib kita dekati. Itu hakikat orang miskin. Hadirin, kulo yakin, hakul yakin, di setiap kecamatan itu pasti ada orang yang miskin. Bahkan di setiap desa, bahkan RT RW pasti ada orang miskin. Nah, tugas setiap kita yang kaya, yang pengurus masjid, yang tokoh masyarakat, yang ulama adalah mencintai mereka, Pak. Dekat dengan mereka, memperhatikan kebutuhan mereka. Itu wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dan itu nasihat untuk kita semuanya umat Islam. Nyuwun sewu, ojo sampai ada kelompok orang-orang miskin sebab tidak diperhatikan banyak orang, akhirnya yang masuk adalah orang-orang Kristen, dimurtadkan mereka. Dan itu banyak terjadi di daerah-daerah selatan, Malang Selatan, Lamongan Selatan, kemudian di Blitar segala macam. Itu banyak kelompok-kelompok yang miskin yang kemudian dimurtadkan oleh orang-orang kafir. Dan itu sekali lagi adalah kelengahan kita umat Islam yang merasa mampu, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Ini perhatian. Yang kedua, Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, wa an anzura ila man huwa asfalum minni. Saya diperintahkan oleh Rasulullah agar memperhatikan orang-orang yang hidupnya itu di bawah kita. Wala anzura ila man huwa fauqi. Dan jangan engkau memperhatikan orang-orang yang hidupnya itu di atasmu. Dan ini wasiat untuk kita, Pak. Jadi kalau urusan duniawi, urusan dunia, perhatikan orang-orang yang hidupnya itu di bawah kita.
sehingga muncul rasa syukur kita kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillah, alhamdulillah saya tiap bulan masih punya gaji 1 juta. Tetangga saya itu cuma 500.000, sehingga muncul rasa syukurnya. Sing gajian 500.000, ya Allah ya Rabb, alhamdulillah ya Allah, saya masih punya gajian 500.000 tiap bulan, daripada si A, si B, si C nggak punya gajian sama sekali. Yang nggak punya gajian tetap bersyukur kepada Allah. Dene ngopo awake sehat, seger kewarasan, sehingga dia bisa keluar rumah mencari nafkah, daripada si A, si B, si C tergeletak, dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kerja, nggak bisa cari nafkah. Dari sudut itu panjenengan diajarkan oleh Allah agar mensyukuri nikmat Allah. Jadi kita harus bersyukur, Pak. Dan kita harus melihat orang-orang yang nasibnya di bawah kita. Kalau Allah takdirkan kita masih dalam keadaan sehat, seger, kewarasan, bersyukurlah kepada Allah. Dening apa detik ini, hari ini, menit ini, panjenengan tingali masih banyak saudara-saudara kita yang terkapar di rumah sakit, opname dia nggak bisa kemana-mana, sehingga muncul rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini urusan alam akhirat, Pak. Perhatikan orang yang lebih hebat dari kita, itu ini urusan alam akhirat. Jangan melihat di bawah kita. Ya Allah ya Rabb, si A, si B, si C itu ya Allah tiap hari bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Kenapa saya tidak bisa? Saya harus bisa macam dia. Lho kudu ngoten, Pak. Harus begitu. Ya Allah ya Rabb, si A, si B, si C itu tiap hari bisa membaca Al-Quran. Bahkan si A itu bisa menghatamkan sampai 1 bulan khatam. Ya Allah, kenapa saya tidak bisa? Saya harus bisa, sehingga terpacu. Jadi urusan akhirat, Bu, urusan akhirat, jangan melihat orang yang di bawah kita, Pak. Ini urusan akhirat, ojo ndelok wong sing ibadah di bawah kita, nanti males jadinya. Ya aku mah mendingan iso sholat berjamaah 2 kali lah, daripada si A itu cuma 1 kali lah, ya gak meningkat nanti. Karena itu Allah mengajarkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi urusan alam akhirat harus berpacu, berlomba. Ojo sampai kalah karo sing liya. Ya ngono, wasari'u ila maghfirah fastabiqul khairat. Nah ini sekalian, yang ketiga, Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa an asilar rahimi wa in jafani. Saya diperintahkan oleh Rasulullah agar menyambung sanak famili sekalipun mereka bersikap kasar kepadaku. Lak wonten nah jengene wong niki kathah ana sing model tiyang niku sugih saidi ngoten mawon pun mliti, wis gak nyopo karo sanak famili, duwe jawaban sithik, jabatan sithik ngoten mawon pun ngemlinti, gak nyopo karo tanggane karo kancane. Hadirin, poin hadis ini Rasulullah mewasiatkan kepada kita, sambung Pak sanak famili niku. Panjenengan lahir ini kan karena ada orang tua, dan orang tua kita punya saudara. Kita hidup ini pasti punya misanan, punya mindoan, punya paman segala macam. Sambung sanak famili itu disambung. Hadirin sekalian,
Dan itu tidak cukup hanya halal bihalal peluputan kemarin, tidak cukup. Karena itu termasuk perjalanan yang penuh dengan berkah, dan Allah berjanji akan memberikan pahala yang sangat besar. Di antaranya adalah perjalanan dalam rangka birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini perjalanan yang penuh berkah dan nilainya sangat besar. Panjenengan Pak sing urip ten Sumberjo, BE wonten tiyang sepah panjenengan urip ten Malang, ten Surabaya, bahkan ten Jakarta, kok kemudian panjenengan bersilaturahim dalam rangka birrul walidain, sekalipun harus menghabiskan jutaan rupiah, demi Allah saya katakan ini perjalanan yang penuh dengan berkah. Allah catat sepanjang perjalanan panjenengan niku dengan pahala. Kalau Allah takdirkan mati di tengah jalan, fa insyaallah mati dalam keadaan husnul khotimah. Termasuk perjalanan dalam rangka bersilaturahim dengan sanak famili. Panjenengan duwe sanak famili, duwe paman di mana, panjenengan datang ke sana, panjang perjalanan itu nanti Allah mencatat itu pahala yang sangat besar. Kalau seandainya Allah takdirkan wafat di tengah jalan, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi disambung Pak tali silaturahim ini, ojo sampai terputus. Sebab nyuwun sewu harus saya katakan, di zaman media sosial niki orang akhirnya banyak yang malas bergerak, malas bersilaturahim, datang ke majelis ilmu macam begini ya malas. Ini luar biasa dahsyat ini Pak. Panjenengan datang dari jauh-jauh untuk duduk dalam satu majelis ilmu. Ini kalau Allah tidak menggerakkan hati panjenengan, enggak bisa. Enggak bisa. Ini Allah yang menggerakkan hati panjenengan sehingga panjenengan bisa datang. Banyak di luar sana orang yang memiliki prinsip, ngapain datang di majelis ilmu? Wong kita buka di YouTube saja, kiai siapa saja sudah bisa muncul, ngapain datang ke majelis ilmu? Ini penyakit Pak, ini penyakit. Bukankah Rasulullah mengabarkan tiap kali panjenengan datang dari majelis ilmu macam begini ini, ya Allah ya Rabb, malaikat ini sedang berada di sekitar kita Pak, sedang berterbangan di sekitar kita. Malaikat sedang mencatat aktivitas kita ini. Cuman malaikat gak ketok. Nek malaikat ketok jenggelek kaya menungso ngono ya medeni wong, mlayu kabeh panjenengan mangke. Tapi itulah yang sering saya katakan, organ tubuh panjenengan ini akan menjadi saksi atas amal soleh panjenengan Bu. Bumi panjenengan tempat berpijak ini nanti akan menjadi saksi bahwa panjenengan pernah datang duduk dalam satu majelis ilmu. Ini indahnya umat Islam nih, ketemu sana andai tolan, ketemu teman. Dan dalam inti dari hadis tadi, wa an asila rahimi, sambung tali silaturahim itu. Lantas kalau seandainya ada sebagian umat Islam yang sengaja memutuskan tali silaturahim, apa sanksinya? Apa ancamannya? Ya Allah ya Rabb, dahsyat Pak. Kalau kita baca di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, orang yang sengaja memutuskan tali silaturahim itu ancamannya sangat serius. Yang pertama, orang yang sengaja memutuskan tali silaturahim itu, seluruh amal ibadah dan amal solehnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dasar hukumnya? Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda,
inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jum'ah. Sesungguhnya amal perbuatan anak cucu Adam itu oleh malaikat dilaporkan kepada Allah. Kapan itu terjadi? Setiap hari Kamis malam Jumat. Setiap Kamis malam Jumat ada sebagian malaikat yang oleh Allah ditugaskan melaporkan amal perbuatannya kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, si A, si B, si C, ya Allah, selama seminggu melakukan perbuatan ini. Ya Allah, ya Rabb, si A, si B, si C selama seminggu melakukan amal ibadah ini. Ya Allah menerima laporan itu dari malaikat. Tapi ingat, fala tuqbal, fala yuqbal qati'ur rahim. Tidak akan diterima amal ibadah, amal perbuatannya orang yang sengaja memutuskan tali silaturahim. Tidak diterima oleh Allah, Wak. Dan faktor X macam begini ini jarang difahami, sehingga banyak di luar sana orang itu karo misanan wis gak wawoan, karo tonggo wis gak akor, bahkan dengan orang tuanya sendiri wis jutaan gak akor. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Apalagi ancamannya, diancam oleh Allah masuk neraka jahanam. Panjenengan cek di dalam surat Ar-Ra'd ayat 25 itu. Kemudian surat Muhammad ayat 22 23. Orang yang memutuskan tali silaturahim itu, apa kata Allah? Ulaika lahumul la'nah. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Walahum su'uddar, dan mereka akan bertempat tinggal di neraka jahanam, tempat yang paling busuk. Allah ya Karim. Karena itu jangan macam-macam, Pak. Sambung silaturahim, jangan sampai silaturahim itu diputus begitu saja. La yadkhulul jannah qati, tidak akan bisa masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Rasulullah, wa an ukthira min la hawla wa la quwwata illa billah. Saya diwasiati oleh Rasulullah agar memperbanyak mengucapkan kalimat la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita diajarkan oleh Rasulullah kalimat ini? Biar kita tidak sombong, Pak. Biar kita tawadhu. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Banyak orang yang sombongnya itu muncul karena rumongso gak pernah sakit, sehat terus, sehingga ngenyek terhadap orang yang sakit. Awas, kesehatan yang kita terima itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah takdirkan kita kaya raya, mobil berjejer, miliaran harta kita, awas, itu hakikatnya adalah dari Allah. Jangan sombong, karena Allah Maha Kuasa. Suatu ketika Allah bisa nyabut harta benda seseorang, suatu ketika Allah bisa ambil kekuatan seseorang, akhirnya jatuh dia miskin, sakit lagi. Ya Allah ya Rabb. Pak, Bu, harus saya katakan, saya ini amat sangat sering melihat orang yang begitu. Biyen nalika enomku gagah perkasa jawara, begitu Allah berikan penyakit satu saja, digerogoti oleh penyakit itu sampai kurus,
tinggal balung dan kulit saja, jalan saja tidak mampu. Padahal dulu waktu masih muda, sehat, jawara, dikeroyok wong 10 itu gak mempan. Yang kelima, hadirin sekalian, wasiat Rasulullah terhadap Abu Dzar Al-Ghifari, wa an atakallama bimurril haq. Saja diperintahkan oleh Rasulullah agar menyampaikan kebenaran sekalipun itu pahit, sulit, berat untuk disampaikan. Pak, panjenengan niki wajib untuk beramar ma'ruf nahi mungkar kepada siapapun, dan seringkali ketika menyampaikan kebenaran itu kita sulit menyampaikan. Ketika kebenaran itu kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di atas kita, orang tua kita, atasan kita, tapi kita tetap wajib untuk menyampaikan kebenaran itu sekalipun sulit, pahit, berat, tetap harus sampaikan kritikan itu kepada siapapun. Yang keenam, wala ta'khudni fillah laumatul laim. Kalian jangan takut dicela oleh orang-orang yang suka mencela ketika menyampaikan kebenaran. Setiap kita, Pak, asal kita berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran, pasti ada yang gak suka, pasti ada yang menghina, pasti ada yang mencela. Nasihat Rasulullah kepada kita, jangan takut kalian dicela oleh orang-orang yang suka mencela, selama kalian lurus di jalan Allah. Jalan siapa kita? Siapa kita? Rasulullah saja manusia yang paling mulia di kolong jagat raya ini, dicela orang, dihina orang, dituduh tukang sihir, macam-macam, dituduh orang gila. Itu Rasulullah. Siapa kita? Yang terakhir, yang ketujuh, hadirin sekalian, wa alla tas'alanna syai'a. Abu Dzar diwasiati oleh Rasulullah, ojo njalukan, Bu, jangan suka meminta-minta. Itu nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar, tapi juga kepada kita. Ojo pisan-pisan jaluan, apa maneh dadi wong sing suka mengemis. Ya Allah ya Rob, di bulan Ramadan kemarin, Pak, jenengan ningali itu ten TV, ono wong sing suka minta-minta di lampu merah, begitu dicekel Satpol PP, digeledah, ternyata dia punya banyak rekening, Pak, sing jumlahnya itu sampai 1.350.000.000. Itu hasil dari ngemis tok. Mereka lebih kaya dari kita, dan memang profesinya begitu. Ini loh, kalau sudah lemah iman itu, naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan penjelasan ini manfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.